adik-adik semua, selamat pagi. Salam. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kali ini kita mau beribadah sama Kak Titi Dan Kak Wiwi. dan Ya. Oke, tetap semangat ya. Oke. Nah, sekarang siapa yang belum mandi? Ayo. Buruan mandi, kita mau beribadah. Oke? Oke, yuk. Sebelumnya kita mau nyanyi dulu yuk, Bu ya. Nyanyi apa ya? Oke, kita akan nyanyi Lagu ini harinya Tuhan. Yuk. Ibadah kita pagi ini dibimbing oleh firman Tuhan. Baiklah, dari firman Tuhan pada hari ini yang membimbing kita dari sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Iya. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, kita mau berdoa dulu. Oke, duduk yang manis. Kita mau berdoa dipimpin oleh Kak Meriam. Yuk, semua duduk manis. Yuk adik-adik, sebelum kita melaksanakan ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber berkat dalam kehidupan kami pada pagi yang ini, yang indah ini, kami mengucap syukur karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa memberkati anak-anak kami yang pada saat ini mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Berkati adik-adik kami ya Tuhan, agar jadi anak yang baik, setia kepada Tuhan, rajin mengikuti ibadah, menjadi anak yang pintar dan takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kegiatan ibadah minggu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Kita akan mau nyanyi lagi. Tetap dengan semangat ya, kita mau nyanyi ya. Kita nyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Haleluya, haleluya, ku menang.
adik-adik semua, kita tadi sudah nyanyi. Nah sekarang tugas kemarin apa ya Bu ya? Nah, tugas kemarin ada ya super untuk adik-adik. Kira-kira adik-adik masih ingat apa enggak ya? Ayo, siapa yang nggak hafal? Bu Mar hafal nggak Bu? Kayaknya lupa. Aduh, Bu Mar lupa. Nah, ayo ingatkan lagi ya Mbak Bu. Ayo. Nah, untuk mengingatkan adik-adik, ayat hafalan minggu kemarin bisa dibaca dari Markus 11 ayat 17b. Mari kakak-kakak kita baca sama-sama yuk. Oke. 1, 2, 3. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Oke. Hafal semua ya? Oke. Nah, sekarang kita masih mau nyanyi lagi. Semangat, tetap semangat. Kita menyanyi lagi. Kita mau nyanyi kasihnya seperti sungai. Duduk yang manis. Oke, adik-adik semua, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ayo, duduk yang manis, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, sehingga kami pada saat ini boleh beribadah dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami dan bimbing kami, supaya kami lebih mengerti apa yang Tuhan firmankan. Jauhkanlah ruangan-ruangan ini dari kuasa-kuasa jahat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita persiapkan dulu Alkitab kita. Sudah? Oke. Siapa yang sudah bisa baca? Ya, yang sudah bisa baca, kita mau buka Yohanes 12. Ayo, Yohanes 12, perjanjian baru ya. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Sudah ketemu belum? Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Yuk kita baca bersama-sama, tapi pelan-pelan saja ya. Oke, kita baca judulnya dulu. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata,
Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar atau uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada kamu. Demikian bacaan kita. Nah, sekarang kita mau dengarkan ceritanya. Ayo duduk yang manis. Tepuk siap. Ya. Siap. Oke. Nah, adik-adik semua, minggu-minggu yang lalu kita bercerita tentang kuasa-kuasa Tuhan, tentang mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang dilakukan. Masih ingat apa saja mujizat Tuhan, kuasa-kuasa Tuhan yang dilakukan? Ayo, ada yang ingat? Banyak sekali kuasa Tuhan yang dilakukan. Ayo, siapa yang ingat? Tunjuk jari. Iya. Nah, kuasa Tuhan diantaranya apa coba? Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Ada lagi apa? Ayo, anak-anak di BCP 2 apa? Ayo, sebutkan. Ya, ada Yesus menyembuhkan orang sakit pendarahan. Ayo anak-anak Pembikaran Indah, mana ini? Apalagi ayo? Iya, Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Ada lagi apa ayo? Iya, Yesus menyembuhkan Bartimius yang buta. Ada lagi Yesus yang membangkitkan anak Yairus. Nah, masih banyak lagi ya yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, kali ini cerita kita berbeda dari minggu-minggu yang lalu. Nah, ada satu contoh. Jika adik-adik mempunyai 2 buah coklat, misalnya yang satu beng-beng, yang satu silver queen. Nah, mahal mana kira-kira silver queen sama beng-beng? Mahal ya silver queen. Nah, sekarang kalau adik-adik ingin memberikan kepada orang lain, manakah yang diberikan? Yang beng-beng atau yang silver queen? Pasti adik-adik memberikan yang beng-beng, yang lebih kecil, yang murah harganya. Ya kan? Ayo. Nah, padahal cerita kali ini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberikan yang terbaik, yang terbagus buat Tuhan. Nah, oke adik-adik semua, yuk kita simak ceritanya. Oke, nah peristiwa kali ini terjadi ketika Yesus pergi ke Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Nah, di situ diadakan perjamuan atau bisa dikatakan syukuran ya, ucapan syukur dari keluarga Lazarus ya. Lazarus yang pernah disembuhkan, yang pernah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, di situ mengadakan pesta perjamuan untuk Yesus karena kesembuhannya, karena Lazarus telah dibangkitkan. Nah, di situ ada keluarga Lazarus. Siapa kemarin keluarga Lazarus? Masih ingat? Iya, keluarga Lazarus ada Maria dan Marta. Nah, di dalam pesta itu seperti biasa, Marta sibuk melayani. Sementara Maria duduk di dekat kaki Yesus. Nah, kenapa ya Maria duduk dekat kaki Yesus ya?
Apakah dia hanya duduk aja? Apakah dia sambil bercerita? Oh, ternyata Maria duduk dekat kaki Yesus, dia tidak hanya sekedar duduk, tetapi Maria melakukan hal yang sangat luar biasa, yaitu Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu, minyak yang sangat mahal harganya, yang sudah dia simpan, sudah disediakan hanya untuk Tuhan Yesus. Maria menuang minyak, lalu diusap-usap di kaki Yesus, lalu dilap dengan rambutnya. Sungguh perbuatan yang sangat luar biasa. Nah, menyeka dengan rambutnya. Menyeka itu sama dengan mengelap-lap, dilap-lap dengan rambutnya. Nah, minyak narwastu itu minyak yang sangat mahal harganya. Nah, melihat hal itu, murid Yesus yang bernama siapa tadi? Bernama Yudas Iskariot memprotes keras tindakan Maria ini. Ya. Yang ada dalam pikiran Yudas, mengapa minyak yang mahal itu tidak dijual aja, lalu uangnya dibagikan kepada orang-orang miskin. Nah, tetapi yang Maria lakukan adalah dia ingin menghormati Tuhan Yesus. Apa yang dia punya, yang termahal, yang terbaik, dia berikan untuk Tuhan Yesus. Ya. Nah, lalu Yesus berkata, biarkanlah dia melakukan hal itu mengingat hari penguburanku. Nah, Maria melakukan itu karena ia sangat mengasihi Yesus, sangat hormat pada Yesus. Dan Tuhan Yesus pun melihat ketulusan Maria dalam melayani Tuhan. Sampai-sampai Maria menyimpan minyak narwastu tadi, disiapkan di wadah yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Minyak mahal harganya itu hanya untuk Tuhan Yesus. Nah, lalu apa yang kita simpan, apa yang kita persiapkan buat Tuhan Yesus? Ayo. Nah, Maria tadi mempersiapkan minyak yang mahal hanya untuk Tuhan Yesus. Lalu kita apa yang kita siapkan untuk Tuhan Yesus? Ayo. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat, harus bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Contohnya apa? Ayo. Nah, contohnya kita memberikan waktu kita untuk beribadah pada Tuhan. Setiap hari Minggu kita beribadah ke gereja, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, waktu kita beribadah, kita harus beribadah. Walaupun kita beribadah di rumah, harus tetap beribadah, ya. Harus tetap beribadah dengan baik, dengan tulus, mempersiapkan hati kita untuk Tuhan, ya. Jangan kalau beribadah di rumah semaunya sendiri, ya. Kalaupun beribadah di rumah, tetap dengan sikap yang baik, tetap dengan baju yang sopan, mengikuti tata ibadah walaupun hanya melalui HP, ya, adik-adik, ya. Ya. Ada lagi contoh yang lain, apa coba contohnya? Memberikan waktu dan tenaga untuk melayani Tuhan. Contohnya apa coba? Ayo, melayani Tuhan. Contohnya apa? Iya, bisa jadi kita memimpin doa. Bisa. Kalau di gereja besar ada yang mengiringi musik. Itu melayani Tuhan. Ada yang pastoral di depan gereja, yang membaca pengumuman, yang membaca firman Tuhan, yang berkhotbah. Itu melayani
melayani Tuhan. Nah, kita bisa memberikan semua itu dengan hati yang tulus, yang ikhlas. Kita persiapkan semuanya untuk Tuhan. Nah, seperti contoh juga memberikan persembahan, bukan hanya berupa uang ataupun materi, tetapi kita bisa juga memberikan hati kita, seluruh tubuh kita untuk Tuhan. Nah, adik-adik semua, memberikan tubuh kita untuk Tuhan itu bagaimana? Iya, memberikan hati, jiwa, tubuh kita buat Tuhan itu contohnya perbuatan kita nyatakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita yang kita keluarkan harus seturut dengan kehendak Tuhan. Contohnya apa? Ayo, siapa tahu contohnya seperti apa? Perbuatan yang seturut kehendak Tuhan. Banyak sekali contohnya, ya. Tidak boleh jahil sama teman, tidak boleh berbohong, selalu mengasihi teman dan saudara-saudara, ya. Iya, tidak boleh berantem, tidak boleh berkelahi, harus menurut orang tua. Kalau di sekolah juga harus menurut bapak ibu di sekolah, ya. Iya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar. Kita harus belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Maria, ya. Tadi ada contoh tadi, adik-adik memberikan untuk teman tadi apa? Beng-beng atau silver queen? Iya, kita harus memberikan yang terbaik juga untuk orang lain, ya. Iya, kita memberikan terbaik untuk orang lain, kita juga bisa memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik ya? Oke? Oke. Anak-anak Tuhan hebat semua. Oke. Nah, ini firman Tuhan. Nah, sekarang kakak punya sesuatu yang harus diapalkan. Oke. Ya. Yuk, sesuatu yang harus diapalkan. Sampai hafal ya, jangan sampai tidak hafal. Yuk kita buka Roma 12 ayat 1. Roma perjanjian lama apa baru? Roma perjanjian baru. Roma 12 ayat 1. Ya, coba yuk kita baca yuk. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kita ambil yang pendek saja ya. Kita ambil yang ayat Roma 12 yang di bagian bawah saja ya. Supaya kamu mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah. Ya. Yuk. Supaya kamu mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah. Syukur-syukur kalau bisa hafal semuanya. Ya. Oke. Nah, yuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu untuk pagi ini. Engkau telah mengajarkan kami agar kami bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan semua itu. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa melakukan semua itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang baik. Ya Tuhan, bimbing kami anak-anak-Mu supaya kami bisa mempersiapkan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mohon ampun atas segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Amin.
Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Oke, apa ceritanya tadi? Ayo. Iya, tadi ceritanya tentang Maria yang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal, ya. Iya. Nah, sekarang kita mau kumpulkan persembahan, ya Bu ya. Yuk. Baik adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik sudah disiapkannya persembahannya masing-masing. Persembahan akan diiringi dengan pujian Ku Beri Persembahan. Mengumpulkan persembahan, kita akan berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya dengan firman-Mu ini dapat membuat iman adik-adik kami semakin bertumbuh dan semakin setia hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, pada hari ini juga anak-anak-Mu mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk yang mengolah persembahan. Kiranya Tuhan jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami serahkan kepada Tuhan yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik semua, kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dari semua, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan. Kita terima bersama-sama demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua.